kepergianmu ini? Untuk bertemu musuh? Atau untuk menemui wanita? Tunanganmu itu sudah 5 tahun. Pertunangan belum dibatalkan. Kudengar dulu keluarga Liu memaksanya membatalkan pertunangan. Dia tetap bertahan dan tidak mengangguk. Kau begitu terburu-buru pulang? Tidak takut dia dendam? Guru, dendam harus dibalas dan dia harus dibawa kembali. 5 tahun yang terutang padanya. Aku bayar dengan sisa hidupku. Tunduk. Sudah seperti manusia. Nak, sudah cukup berlama-lama, turun gunung. Jangan mempermalukan Gunung Changlong kita. Jika bertemu lawan tangguh, jika bisa kalahkan, lawan. Jika tidak bisa, lari. Selama Gunung Hijau masih ada, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Dengar? Lausan masih pemarah seperti biasa. Ling Er-9, keluarga besar saling terkait erat. Sekarang keluarga Ye runtuh. Merekalah pemain catur di papan Jiangzhou ini. Kau turun gunung sendirian untuk memecahkan situasi ini. Berapa peluangmu? Hancurkan saja secara langsung. Dengan semangat ini, tidak sia-sia. Niat pedang sudah tercapai, tapi niat membunuh masih kurang. Dendam berdarah dituntut langsung. Baju sutra ulat es tahan air dan api. Sulit dilukai pedang biasa. Pedang Changlong, ambil perintah Asura. Jangan ragu saat menggunakannya. Murid pergi. Pemimpin Anda turun gunung. Ketujuh Yan Luo dari Istana Xiu Luo sudah menerima perintah semua 8 orang dalam kasus ini. Sudah melakukan pengawasan awal. Ada satu hal lagi perlu dilaporkan ke pemimpin. Berdasarkan penyelidikan selama 5 tahun, selalu ada orang yang diam-diam merawat rumah tua keluarga Ye. Caranya sangat tersembunyi, 30% mirip dengan gaya keluarga Liu dan Liu Ruyan. Saat ini sedang ditagih hutang oleh keluarga Chao. Keluarga Chao. Ling Er. Ingat wajah orang-orang ini. Garis keturunan keluarga Ye tidak boleh putus. Dalam kebencian, Kepala keluarga Ye, serahkan kunci naga. Anakmu masih bisa hidup. Paman, kalian tidak boleh begini. Keluarga Ye sudah selesai. Jika kau masih menghalangi, bahkan keluarga Su tidak bisa melindungimu. Dia berjanji padaku. Dia akan kembali. Kalian tidak boleh menindas orang seperti ini. Pertunangan antara keluarga Ye dan Su. Mulai hari ini dibatalkan. Hubungan masih kecil. Tidak mengerti. Kalian jangan mempermasalahkannya. Ibu Anang sudah pulang.
Tuan Muda yang dulu ikut membagi-bagi, daftar 9 keluarga sudah diverifikasi. Keluarga Cao, keluarga Shen, keluarga Shangguan, keluarga Su, keluarga Zhou, keluarga Gu, keluarga Lin, keluarga Fang, keluarga Shu, Su Pingyan. Setelah keluarga Su membatalkan pertunangan, Su Pingyan dihukum berlutut, kuil leluhur. Hari 3 malam, tampanan Su 100-nya. Aku akan membalasnya 100 kali lipat Tuan Muda. Laporan darurat dari perumahan Chuyun Putra Sulung keluarga Cao, Cao Jian, membawa orang menghalangi pintu. Pergi ke perumahan Chuyun dulu. Siapa yang menyentuh pipiku, dia yang mati duluan. 20 menit, tanda tangan atau tidak? Aku tidak punya. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Cao Xiao. Kumohon. Liu dan Mei Ren, pura-pura suci sekali. Keponakanmu yang mati muda Ye Ling. Kuburannya sudah ditumbuhi rumput setinggi 3 kaki. Pakai baju seksi seperti ini, untuk siapa kau mencanda? Ikut kakak Chengge, pasti kau hidup enak. Lepaskan tangan kotormu. Wah, dari mana datangnya bajingan ini? Berani-beraninya ikut campur urusan kakak Chen. Ajar dia. Kau. Xiaoling. Benarkah kau, Xiaoling? Yan Yi, mulai hari ini di Jiangsu tidak ada yang berani macam-macam padamu. Siapa yang berani menyentuh anakku? Orang keluarga Cao. Kepung kompleks Chuyun untukku. Xiaoling. Kunci pintu. Jangan keluar apapun yang kau dengar. Itu dia. Kepung habis-habisan. Malam ini, kalian akan kubuat membayar mahal. Mengapa keluarga Cao menyentuh barang keluarga Ye? Siapa yang menyuruh? Berlutut. Katakan siapa yang menyuruhmu? 5. Tahun lalu orang dari ibu kota datang secara khusus meminta keluarga Cao untuk menyingkirkan barang yang ditemukan di rumah tua keluarga Ye. Kami hanya bekerja untuk uang. Nama orang yang datang. Tidak tahu, hanya ingat nama keluarganya Qin. Cabang keluarga Qin di ibu kota. Tuan muda dari arena bawah tanah keluarga Cao ditemukan di berangkas. Halaman itu ada catatannya. Xiaoling. Ada sesuatu yang selama ini aku takut memberikannya padamu. Ini adalah ibumu, yang terakhir diberikan kepadaku. Dia berkata, jika suatu hari nanti kau bisa kembali hidup-hidup, suruh aku memberikannya langsung kepadamu. Buku catatan tidak hanya mencatat keluarga Cao. Dalam beberapa tahun ini, cabang samping keluarga Qin menarik dana ratusan juta dari Jiangsu. Semuanya untuk mendukung ibu kota di sana. Di mana Qin Yuan tuh? Dia sudah kembali ke Didu 3 bulan lalu. Tapi putranya, Qin Lie, masih di Jiangzhou, di Zui Xianlou. Yan Yi, pulanglah.
Kunci pintunya. Kembali dan beritahu orang di belakangmu. Yeling sudah kembali. Barang-barang milik keluarga Ye, aku akan mengambilnya satu persatu. Utang keluarga Ye, aku akan menghitungnya satu persatu. Maaf, Anda mencari siapa? Su Qingyan. Direktur Su sedang rapat. Jika tidak ada janji temu. Direktur Su, perjanjian akuisisi ini, kamu harus menandatanganinya hari ini. Apakah kamu mau atau tidak? Bagaimana situasi Tianhe sekarang? Kamu tahu jelas di dalam hati. Apa yang kamu lihat? Seorang anak miskin yang mencari kerja satpam, bersihkan yang tidak berkepentingan. Qingyan, kakak Du ini demi kebaikanmu. Qingyan, untuk apa menyusahkan diri? Menikahlah denganku. Keluarga Chu akan menyuntikkan dana krisis Tianhe akan segera teratasi. Perasaanku padamu. Selama 5 tahun ini, apa kau tidak bisa melihatnya? Direktur Su kali ini sepertinya tidak sanggup bertahan. Keluarga Chu sangat kuat. Tuan Chu sendiri, yang bicaraku dengar dia masih menunggu Yeling itu. Tanda tangani saja, tanda tangani. Tuan Chu adalah tunanganmu, saya adalah mitra bisnis Tianhe. Semua senang. Qingyan, pesta pertunangan akan diadakan 3 hari lagi. Niat baik Presiden Chu, saya Su tidak sanggup menerimanya. Saham Tianhe, saya tidak akan menjualnya. Perjodohan keluarga Chu saya juga tidak akan menyetujuinya. Qingyan, jangan keras kepala. Tanpa keluarga Chu, Tianhe tidak akan bertahan bulan ini. Jika tidak bertahan, bubar saja. Tianhe itu adalah jerih payah ibuku dan bibi Ye, bahkan jika bubar, orang luar tidak berhak memotong-motongnya. Masih memikirkan Yeling yang sudah mati itu. Sudah jadi abu 5 tahun lalu. Kau menunggunya? Percuma. Siapa kau? Aku? Suratnya sudah aku lihat. Pulang terlambat. Benar-benar kau. Yeling. Tuan, ini aku Chu Yuan. Permisi, apakah Anda kenalan Qingyan? Aku tunangannya. Perjanjian pertunangan dibatalkan. Tuan Chu, lihat anak ini. Dia benar-benar tidak kenal aturan. Harus lapor polisi. Jangan terburu-buru. Ternyata Direktur Su hari ini kedatangan tamu penting. Kalau begitu, saya pamit dulu. Qingyan, Pesta pertunangan 3 hari lagi. Aku tunggu jawabanmu. ayo pergi. Cari tempat dulu. Kita bicarakan 5 tahun ini pelan-pelan. Kau ini siapa? Sampah yang seharusnya sudah mati 5 tahun lalu. Orang seperti kamu pantas berbicara di depannya. Wah. Yeling, jangan gegabah. Kekuatan di balik keluarga Chu rumit. Kamu baru pulang. Tidak tahu seberapa dalam ini. Mulai hari ini, mereka tidak bisa macam-macam denganku. Lima tahun lalu, kamu pergi begitu saja. Kenapa baru sekarang kembali? Mulai sekarang tidak akan lagi. Hebat, aksi pahlawan selamatkan gadis cantik. Kamu pikir sudah mengusir Duje? Bisa membalikan keadaan di Tianhe? Saya bilang, kamu masih terlalu naif. Dua sesepuh keluarga Chu sangat tertarik dengan kungfumu. Di sini saja, biarkan dua sesepuh belajar jurus hebatmu. Kudengar kamu mengalahkan Duje.
Aku akan bermain denganmu? Anak muda, fondasimu lumayan tapi caramu liar lutut dan minta maaf agar tidak menghancurkan masa depanmu sendiri. Yeling, hati-hati. Puncak Minjing ambang anjing. Berani bicara soal seni bela diri di depanku? Sombong. Bagus sekali. Junjing menembus tubuh. Siapa gurumu? Jurusangan besi dari skating yang. Sayang, latihanmu masih kurang jauh. Apa? Jangan mendekat. Aku anggota keluarga Chu. Kau berani menyentuhku. Itu berarti kau melawan seluruh keluarga Chu. Keluarga Chu tidak akan mengampunimu. Keluarga Chu tidak bersalah. Keluarga Chu Jiangzhou. Ayahku adalah Chu Xiaodian. Sekarang kau berlutut dan minta maaf. Patahkan kedua tanganmu sendiri. Mungkin aku bisa. Jika keluarga Chu tidak terima, suruh mereka datang. Kau dengar, kau tamat. Orang dari keluarga Chu dan Tualisi sudah datang. Kau tak bisa kabur. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati tak terkubur. Keluarga Chu tidak akan melepaskan. Dia benar-benar membunuh, Chu Xiao Jiangzhou akan berubah besar. Segera beritahu keamanan di bawah, jangan langsung lapor polisi. Tidak, 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 tidak. Anjian, dengarkan perintah blokir lantai ini. Semua orang tetap di tempat. Semua perangkat elektronik akan disita sementara. Peristiwa hari ini, jangan sampai satu kata pun bocor. Su Qingyan, kau pembawa sial bencana, kau memang bintang sial. 5 tahun lalu, kau menyebabkan kematian orang tuamu. Sekarang kau juga membawa sial ke keluarga Su. Kau tahu siapa yang kau bunuh? Tuan muda keluarga Chu. Ershu, begitu masuk, kau bahkan tidak bertanya padaku, apakah aku terluka? Apa kau tidak sabar ingin aku mati? Supaya tidak merepotkan keluarga musuh. Jangan banyak dalih. Kalau kau tidak memancing masalah dengan orang berbahaya itu, hal ini tidak akan terjadi. Jika keluarga Chu menuntut, kau akan menjadi pengkhianat keluarga Su. Apa kau pantas disebut sesepuh? 5 tahun lalu, saat keluarga Ye tertimpa musibah, apakah ada satu orang pun dari keluarga Su yang membela King Wu? 5 tahun kemudian, apa hakmu untuk terus menghinanya? Baik, kau hebat. 3 hari lagi, ulang tahun ke-60 Patua Shen. Ini adalah undangan untuk keluarga Su, dan secara khusus kau diminta untuk meminta maaf. Jika kau tidak pergi, itu berarti bermusuhan dengan seluruh keluarga besar di Jiangzhou. Yeling, apa yang kamu alami selama ini? Tidak ada yang besar. Di gunung selama 5 tahun. Di gunung? Ya, belajar beberapa keterampilan khusus. Kamu tidak mau bicara, aku tidak akan tanya. Kamu kembali hidup itu sudah cukup. Ya. Tuan muda, di gudang lama sudah ditemukan. Barangnya Sudah dibawa ke halaman belakang. Lonceng perunggu kuno 30 jin. tepat. Biarkan mereka tahu lonceng kematian untuk siapa berbunyi. Aku akan memberi mereka hadiah ulang tahun yang tak terlupakan. Yeling dulu ayahmu dan aku sering minum bersama. Sekarang keponakanku kembali, Paman Shen sudah menyiapkan jamuan. Jangan pergi setelah memberi hadiah. Oh,
keponakanku juga membawa hadiah. Apa maksudnya? Sebuah lonceng besar untuk mengantar Tuan Shen ke alam baka. Agar kau tidak lupa, 15 nyawa keluarga Ye. Bagaimana mereka mati? Yeling, kau kurang ajar. 15 tahun lalu, tanah 600 hektar di pinggiran timur keluarga Ye membayar 6 juta untuk tanah itu. Yang didapatkan bahasa palsu, tertulis hitam di atas putih Shen Zenshan. Dan bau mencapai telingamu. Pada hari pembayaran, kau ganti dengan uang palsu. Nyonya keluarga Ye marah besar. Malam itu mendadak pingsan. 3 hari kemudian meninggal. Ini surat wasiat darah. Ditulis langsung oleh kepala keluarga Ye. Setiap kata penuh darah dan air mata. Cukup. Yeling, keluarga Ye sudah mati semua. Hari ini berani datang ke rumah Shen dan bertingkah? Kamu pikir umurmu panjang? Kamu. Siapa bilang keluarga Ye tidak punya orang? Keluarga Ye difitnah selama 15 tahun, tanah 40 hektar di pinggir timur. Dirampas oleh keluarga Shen dengan surat palsu, bukti hitam di atas putih ada di sini. Hari ini menagih hutang. Sudah sepatutnya. Aku, Su Qingyan, berdiri di sini. Nona Su, kakekmu, Su Hong, tidak berani bicara seperti itu padaku. Pak Shen, kakekku baik hati. Bukan berarti aku buta. Uang pembelian tanah 6 juta. Catatan transaksi yang kamu ubah menjadi uang palsu. Ibu Ye marah besar karenanya. Salinan catatan medis. Bagus, seorang putra keluarga Ye yang sendirian. Bagus, seorang gadis keluarga Su, senior Shen Xuan. Ada yang tidak tahu diri. Anak muda, jangan terlalu keras. Aku, Shen Xuan. Aku beri waktu 3 tarikan napas. Bawa orangmu dan pergi. Kalau tidak, pesta ulang tahunmu akan berubah menjadi hari kematian. Puncak tahap transformasi juga berani menggonggong. 3 tarikan napas lagi. Lihat siapa yang akan mati. Anak kecil keluarga Ye. Aku dengar. Keluarga Ye, selain properti itu, masih memiliki 1 pil rahasia warisan, yang menyimpan rahasia untuk menembus alam Xiantian. Serahkan, aku bisa menjamin kau dan 2 pelayanmu bisa keluar dengan selamat hari ini. Kau pantas? Kurang ajar. Yeling. Jangan. Semua urusan hari ini akan diselesaikan. Dalam 3 hari, keluarga Shen mengumpulkan 100 miliar denda. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Tidak boleh terlambat 1 detik pun. Lonceng ini adalah akhir dari keluarga Shen. Waktu dimulai dari sekarang. Kak Sangguan, ini saya, Zhen Yue. Dixon, selamat ya. Ulang tahun ke-60 yang meriah. Kak Sangguan, jangan bercanda. Pesta ulang tahunku jadi bahan tertawaan seluruh Jiangzhou. Dia gila. Dia telah melumpuhkan Shan Zhonghe. Dia menangkap peluru sniper dengan tangan kosong. Dia memintaku menyediakan 100 miliar dalam 3 hari. Kak Sangguan, yang dia inginkan bukan uang, melainkan nyawa. Dixon, kita sudah bersahabat 20 tahun. Aku akan bicara jujur. Yeling, pemuda ini bukan lagi ikan biasa. Dia kembali dengan dendam yang sangat besar. Caranya kejam. Tujuannya jelas. Keluarga Shenlah yang pertama. Maksud Kak Sangguan? Bertarung sendirian sama saja dengan melawan takdir. Perjodohan, cucu tertua keluargamu. Dengan putriku, Shangguan Shue. 3 hari lagi menikah di perkebunan Shangguan. Dengan dalih ini, kita undang para penguasa Jiangzhou untuk berdiskusi. Mengenai Suer. Aku yang mengatur. Dia tahu prioritas. Dixon, pertunjukan ini harus menarik. Harus megah. Harus membuat semua orang melihat bahwa kita bukan ikan yang siap disembelih. Sedangkan Yeling.
Jika dia berani datang, maka kita akan memberinya pertunjukan yang menarik. Tuan Muda, ada laporan tentang kasus. Shen Zhenyue 1 jam setelah pesta ulang tahun selesai dengan kepala keluarga Shangguan, Shangguan Tian melakukan panggilan transkripsi durasi 7 menit 12 detik. Isi panggilan tidak dapat disadap untuk detail spesifik. Tapi berdasarkan perkembangan selanjutnya, diperkirakan kedua keluarga telah mencapai kesepakatan awal. Shangguan Tian telah memerintahkan, mulai besok, perkebunan Shangguan akan ditutup total dan membeli banyak perlengkapan pernikahan. Target perjodohan adalah cucu tertua keluarga Shen, Shen Hao dengan putri tunggal Shangguan Tian, Shangguan Shue. Perkiraan awal pesta pernikahan akan diadakan dalam 3 hari, memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan Jiangzhou membentuk aliansi. Menurut penyelidikan, Shangguan Shue sekarang berusia 27 tahun. Tokoh perwakilan kalangan sosialita Jiangzhou, dijuluki foto pernikahan berjalan. Setelah insiden keluarga Ye 5 tahun lalu, keluarga Shangguan segera menjauhkan diri Shangguan Shue sendiri pada bulan berikutnya, secara terbuka merobek perjanjian pernikahan dengan Tuan Muda saat merobeknya. Di hadapan tamu yang hadir saat itu, ucapan aslinya adalah, sisa-sisa keluarga Ye tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Pantas juga menikah dengan keluarga Shangguan saya. Shangguan Shue sangat penting bagimu. Nggak penting. Yang penting adalah kamu. Oh. Dianggap menyerah. Kalau begitu, biar mereka lihat siapa yang sebenarnya kalah. So. Hari ini adalah pesta pernikahan Yeling. Para tokoh ternama Jiangzhou semuanya hadir. Sebaiknya kamu mengerti aturan. Aturan. 5 tahun lalu, di depan ruang berkabung keluarga Ye, apakah kalian keluarga Shangguan pernah menaati aturan? Berdiri. Duduk. Yeling, apa hakmu merusak pernikahanku? Apa hakmu? Di mana aku kalah dari dia? Dia itu apa? Nona Shangguan. Aku akan menggantimu. Lindungi Tuan, lindungi Nona. Yeling, tolong berhenti, perkebunan Shangguan bukan tempatmu untuk bertingkah. Cukup Yeling. Apa yang sebenarnya kamu mau? Apa yang aku mau? Apakah Shen Zhenyue tidak memberitahumu? Batas waktu 3 hari ganti, rugi 100 miliar. Tidak boleh kurang sedikit pun, peti mati ini adalah peringatan. Juga akhir kalian jika melanggar perjanjian. Kuil Syura Pedang Gelap datang atas nama aturan kuil. Nama Tuan Muda. Bukan hanya dengan satu peti mati. Bisa duduk dengan mantap. Aku akan mengujimu. Apakah kau layak memimpin kuil Syura? Jika kau tidak cukup kuat, kuil Syura tidak akan mengakuimu.
Nama 7 keajaiban Gunung Changlong. Tidak berguna di sini. Serangan pedang pertama terlalu lurus. Serangan kelima membuka celah besar. Serangan terakhir kehabisan tenaga. Semua kelemahan ini tidak diajari oleh guru. Dia sendiri juga tidak memahaminya. Terpaku pada jurus pedang, bagaimana bisa menang? Kau tidak memiliki jalurmu sendiri. Ajian menemui Tuan Muda. Bersihkan bagian luar. Baik. Tuan Muda, ada satu hal yang harus dilaporkan. Kepala keluarga Su sendiri yang berbicara. Jika malam ini tidak kembali ke keluarga Su, pasti dia akan dinikahkan ke keluarga Qin. Kakek, Biarkan dia datang. Tuan Muda, apakah? Tunggu sebentar lagi. Meskipun Yeling kuat bertarung, dia tidak bisa mengalahkan keluarga Qin dari ibu kota. 5 tahun lalu, seluruh keluarga Ye dipenuhi ahli bela diri, semua tewas dalam satu malam. Dia hanyalah seorang anak yatim piatu. Meskipun mungkin punya beberapa pengalaman ajaib, apa yang bisa dia lakukan? kakek, aku tidak berniat membuat masalah. Aku hanya ingin melindungi apa yang harus dilindungi. Qingyan, paman tahu kamu orang yang setia, tapi kesetiaan tidak bisa mengisi perut, tidak bisa menyelamatkan keluarga Su. Qin Chuan, penerus langsung keluarga Qin generasi ini, juga calon suamimu. Keluarga Qin menjanjikan 30% saham Tianhe Group sebagai mahar. Qingyan, kamu kerja keras 5 tahun membesarkan Tianhe, bukankah demi perusahaan menikah dengannya? Semua akan kamu dapatkan, jauh lebih baik daripada kamu bertahan mati-matian. 5 tahunku bukan untuk diperjualbelikan. Qingyan, ibu mohon padamu. Ayahmu pergi terlalu cepat, ibu hanya punya kamu. Jika kamu kenapa-napa lagi, bagaimana ibu bisa hidup? Kita tidak mampu menempuh jalan keluarga Ye. Cukup! Bertahan dengan orang mati 5 tahun. Bagaimana orang luar mencaci maki keluarga Su? Kamu tahu? Keluarga Su adalah keluarga terpelajar turun-temurun. Mendidikmu menjadi wanita yang tidak tahu malu, wanita yang keras kepala dan terobsesi. Dia bukan orang mati. Urusanku aku yang putuskan sendiri. Kurang ajar. Nona sudah menulis selama 5 tahun. Ayo. Apakah Tuan Muda ingin menyelidiki keluarga Su sekarang? Jangan bersuara saat menyetir. Hari ini aku bertengkar dengan kakek. Dia menyuruhku menyerahkan gelang giok itu. Aku bilang selama gelang itu masih ada,
keluarga Ye masih ada. Aku tidak akan mati. Aku bilang akan menunggu. Hari ini aku bertemu Paman Wang. Dia menarik cucunya dan berjalan cepat pergi. Aku tahu apa yang mereka takutkan. Takut terkena sial. Salju turun di bulan Oktober. Saya melihat seseorang keluar dari rumah lama. Saya mengejarnya. Tapi itu orang asing. Saya tidak percaya dia akan meninggalkanku. Ada orang di kamar dagang yang menyebut kasus lama keluarga Ye. Kata-katanya pedas. Saya berkata, tulang-tulang keluarga Ye lebih kuat dari nyawa kalian semua. Paman ingin memaksaku menyerahkan perusahaan. Saya bilang perusahaan itu milik keluarga Su, tulangnya milik keluarga Ye. Sayang dia tidak ada. Jadi aku harus melakukannya sendiri. Aku membakar daftar mas kawin. Saat dia kembali, menunggu. Pasti harus ada yang mengenalnya. Juga, akulah tempat itu. Tempat. Akulah orang itu. Apakah kamu sudah membaca buku harian Yeling? Dia lebih menderita selama ini daripada yang kamu kira. Dia menolak semua orang yang mengejarnya. Hanya satu alasan. Aku sedang menunggu seseorang. Yeling dia tidak takut. Dia hanya... Aku tahu. Tutup. Selama aku masih hidup, keluarga Ye masih memiliki sepasang mata yang mengawasi keadilan di dunia. Tuan Muda. Bukan aku yang menyelamatkannya. Tapi aku terlalu banyak berutang padanya. Tuan Muda Nona Su hilang kontak. Lokasi terakhir di pabrik kimia terbengkalai di pinggir kota. Jejak di tempat kejadian menunjukkan ada orang dari keluarga Chu yang muncul. Putar balik. Tuan Muda, Anjian mengirim pesan. Sisa-sisa keluarga Chu telah memasang 3 lapis jebakan di sekitar pabrik, jejak ban dan tapak kaki yang ditinggalkan, bahkan noda cipratan, semuanya palsu. Pasukan sebenarnya 15 menit yang lalu sudah menggunakan truk kecil dan mundur ke pinggir timur. Orang Anjian mengikuti sebentar, tapi berhasil dikibuli. Bukan mundur, tapi pindah. Chuhe sedang bermain kucing dan tikus. Dia menungguku cemas, menungguku membuat kesalahan. Yeling. Dengar, Yeling. Aku dengar soal King Yan, tapi itu urusan keluarga Su. Dia sudah lama putus hubungan dengan keluarga, dia nekat bersamamu. Keluarga Chu sudah bicara. Siapapun yang ikut campur, berarti melawan keluarga Qin. Apa yang bisa kau lakukan melawan mereka? Jadi hentikan penyelidikanmu. Jangan cari dia lagi. Dia mencari masalah sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia belum mati. Kau sudah buru-buru menjauh. Mulai sekarang, kau sebaiknya berdoa dia baik-baik saja. Jika sehelai rambutnya pun hilang, keluarga Su akan musnah. Ini kukatakan sekali saja. Tuan Muda, kita sampai. Pintu masuk zona B, pabrik kimia terbengkalai. Sinyal terenkripsi yang baru saja dicegat oleh Tuan Muda. Gudang bawah tanah lama di villa keluarga Su. Ciri sinyal kehidupan cocok dengan Nona Su. Zhao Liu, orang kepercayaan Chu He, menjaga pintu masuk bersama anak buahnya. Chu He tidak muncul.
Dia menggunakan keluarga Su untuk menjebak. Beritahu Yeming, blokir semua pintu masuk dan keluar keluarga Su. Jangan sampai ada yang terlewat, termasuk ventilasi dan saluran pembuangan. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Itu putriku, juga darah keluarga Su. Bagaimana kau bisa menaruhnya bersama dengan mereka? Tidak, jangan serahkan dia. Nasib Su Ping hari ini adalah kesalahannya sendiri. Keluarga Chu menginginkannya, apa gunanya dia? Suruh orang menenangkan amarah keluarga Chu agar keluarga Su selamat. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Diserahkan kepada orang seperti Chu Hei, bagaimana dia bisa bertanggung jawab? Cukup, keluarga ini sial, melahirkan orang jahat ini, memalukan. Bencana datang, kamu ingin menyeret seluruh keluarga Su ikut mati? Ayah, berlutut. Yeling, aku tahu kau datang, jangan bersembunyi. Kau punya setengah jam. Pertama, hancurkan kemampuan bela dirimu sendiri. Aku ingin melihat kimu habis. Datang sendiri, merangkak masuk ke aula. Jika kau lakukan, orangnya akan kukembalikan, atau lewat waktu, naikkan ke mobil. Keluarga Kim kekurangan hadiah, mulai menghitung. Tuan muda, mau bertindak sekarang? Biarkan dia bicara. Tunggu, urus sekaligus. Yeling, kau berani datang? Dasar pembawa sial. Keluar, di sini tidak menyambutmu. Pembawa sial. 5 tahun lalu, tragedi keluarga Ye, kebenarannya belum terungkap. Keluarga Sumu bukan hanya tidak menghormati perjanjian lama, tetapi malah membagi-bagi harta keluarga Ye. Dia seorang gadis sendirian menjaga rumah kosong. Siapa yang membawanya pergi dengan paksa? Memaksanya membatalkan pertunangan? Hari ini keluarga Musu menghadapi tekanan dari keluarga Chu. Tidak berpikir untuk melindungi putrimu sendiri, malah buru-buru menjauh, mendorongnya untuk menanggung bencana. Kalian juga berhak bicara soal menemani mati? Di mana dia? Gudang bawah tanah lama. Chu Hei mengurungnya di sana. Di sana. 5 tahun lalu. Dia menggantikanku menahan pintu itu. Hari ini, aku menggantikannya. Menghadapi dunia. Su Qingyan adalah orangku, Yeling. Siapa lagi yang berani menyentuh sehelai rambutnya? Aku, Yeling, tidak akan meninggalkan satupun. Yeling, kau benar-benar pria romantis. Aku menyuruhmu berlutut, kau malah memaksa masuk. Nyawa Su Qingyan, apakah di matamu begitu tidak berharga? Harus dengan cara ini memaksaku bertindak. Namun, aku suka orang yang punya nyali. Ingin bertemu dengannya? Mudah. Datanglah ke gudang bawah tanah. Aku kebetulan ingin melihat kau, Tuan Ye. Apakah bisa sebelum aku bertindak? Menyelamatkannya. Lihat dia datang Yeling. Katakan pilihanmu. Yeling, aku orang yang adil. Kamu berlutut dan hancurkan kemampuanmu sendiri, aku lepaskan dia. Kalau tidak,
Sayang sekali pisau ini turun. Chuhe. Berani kamu menekan sedikit lagi? Aku akan membuat keluargamu Chu dihapus dari Jiangzhou. Semua akan musnah. Mengancam aku, Yeling, kamu lihat baik-baik, sekarang kamulah yang memohon padaku, kamu berlutut, memohon padaku, aku beri kamu waktu 3 napas, berlutut, atau lihat dia mati. Yeling. Chuhe, lepaskan dia. Aku ikut denganmu. Apapun yang kamu mau lepaskan dia Su Qingyan. Diam. Hidupmu? Kapan giliranmu? Untuk dijadikan tawaran sendiri? 5 tahun lalu gadis kecil itu berani menghalangi Algojo. Sekarang, berdiri dan tonton baik-baik. Tidak baik. Yelin, apa kamu tahu? Mereka semua ingin mencelakaimu. Aku tidak ingin kamu mati. Layak atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. 5 tahun lalu, kau menghalangi di depan pintu keluargaku Ye. Pernahkah kau bertanya apakah itu layak? Beraninya kau menukar dirimu dengan orang lain lagi? Yelin, kamu pikir kamu menang? Hahaha. Kau bisa menyelamatkannya? Kau bisa menyelamatkan Pak Tua Su? Di tubuhnya sudah lama ada racun cacing hatiku. Sekarang racunnya bekerja, mungkin dia sudah pingsan dan tidak sadar. Lihat seberapa cepat kau, atau racunku yang lebih cepat. Racun itu bukan monopoli keluarga Chu. Itu pemberian dari keluarga Qin di ibu kota. Yang diberikan keluarga Qin padamu hanyalah surat kematian. Bukan racun biasa, ini adalah Jiuyo Duan Hunyin yang sudah lama hilang. Racun ini membutuhkan darah serangga langka dicampur dengan ramuan yin murni masuk ke tubuh dan menyebar racun menyerang jantung. Bahkan dewa pun sulit menolong. Jika bukan karena Tua Su masih memiliki sedikit energi, sudah lama mati. Jiuyu Duan Hunyin. Tuan Ye, sebelumnya kami buta mempercayai fitnah, mohon Tuan berbesar hati. Selamatkan kakek, selamatkan keluarga Su. Tuan Ye, asalkan bisa menyelamatkan ayahku, seluruh keluarga Su siap diperintah. Yeling. Aku tidak tahu apakah harus memintamu menyelamatkannya, tapi aku tidak ingin dia mati. Aku menyelamatkannya, bukan untuknya. Untukmu. 5 tahun lalu, kamu saat berdiri di depan pintu rumahku, yang ada di pikiranmu hanyalah, dia adalah kakek Yeling. Semua keluar. Siapkan moksa tua, setidaknya setengah jin, 36 jarum perak. Harus perak murni, 1 guci arak. Semakin kuat, semakin baik. Siapapun yang selama aku menusukkan jarum berisik sepatah kata di luar pintu atau masuk tanpa izin, jangan salahkan aku jika aku tidak kenal ampun. Maha guru pengobatan tradisional dari Jiangzhou, Han Musheng. Saat ini ada di luar. Suruh dia masuk. Jarum emas Taishu milikku membutuhkan seseorang untuk menjaga. Hilang selama 300 tahun. Dari mana kamu mempelajarinya? Mundur 3 langkah. "81 jarum menggantung membentuk formasi. Ini adalah teknik Tianyi yang hilang selama 300 tahun. Hari ini aku baru tahu apa itu katak di dasar tempurung." Qingyan, jangan takut.
Dia akan menyelamatkannya. Ling Er sudah berjanji. Dia selalu menepati janjinya. Jarum sudah masuk ke titik akupuntur. Racun akan dikeluarkan. Semua orang diam. Denyut nadinya stabil dan kuat. Sudah keluar dari bahaya maut. Racun sudah dikeluarkan. Luar biasa keahliannya. Keluarga Qin, apa katamu? Jelaskan maksudmu. Mereka datang untukmu. Keluarga Qin di ibu kota. Mereka ingin memusnahkan sampai ke akar. Lima tahun lalu, malam sebelum festival musim gugur, keluarga Qin datang menemuiku. Dia bilang, keluarga Ye sudah tidak punya jalan keluar. Kunci naga. Keluarga Qin sangat menginginkannya. Ye Zenshan hidup lebih berguna daripada mati. Aku tidak memberikan pendapat. Keluarga Su akan menyusul Ye malam itu juga. Mereka memberiku 3 kalimat, memimpin pembatalan pertunangan, membagi-bagi properti, menunjukkan sikap. Kakek melakukannya. Aku tidak berani tidak melakukannya. Jadi, kamu memaksaku bersumpah di depan altar. Memaksaku memutus semua hubungan dengan Yeling. 5 tahun lalu aku berlutut di depan pintu keluarga Ye. Batu itu begitu keras, begitu dingin. Aku bersujud 3 kali, air mata bercampur kepahitan. Kamu yang menyuruh orang mengunciku di loteng. Selama sebulan penuh. Aku berpikir apakah dia sudah tidak ada. Jika dia masih hidup, apakah dia akan membenciku? Kakek, kamu tahu tidak? 3 sujud itu menghancurkan. Sisa harapanku pada keluarga Su. Ayahku masih hidup. Keluarga Qin dulu menangkap hidup-hidup rahasia urat naga. Hanya dia yang tahu. Mereka tidak berani membunuhnya. Di mana dia ditahan? Tidak tahu, keluarga Qin tidak pernah mengungkapkannya. Hanya memberi satu saluran komunikasi, menerima perintah. Luo Yin, perwira pelopor di bawah keluarga Qin atas perintah Tuan Qin Chuan, menyampaikan surat kunjungan ini. Tuan Ye, ada orang datang di luar mereka dari keluarga Qin. Ye Ling, dari Jiangsu, Tuan Qin Chuan, secara khusus memberikan kartu ini, memberimu batas waktu 3 hari. Ikat kedua tanganmu sendiri, berjalan ke barat ke villa. Keluarga Qin berlutut dan memohon maaf. Jika berani tidak patuh, pendekar keluarga Qin akan segera meratakan rumah Su. Tidak ada yang tersisa, bahkan ayam dan anjing. Yeling, kaulah yang membawa masalah ini. Kalau mau mati, jangan seret kami. Kakak kedua? Tuan Ye, saya tahu Tuan punya budi besar pada keluarga Su. Tuan Ye sebaiknya menghindari amarah mereka dulu. Keluarga Su mungkin bisa menjadi penengah. Penengah apanya? Mereka menginginkan nyawanya. Bukannya dia tadi hebat? Kenapa sekarang diam? Yeling, saya berterima kasih atas pertolonganmu. Tapi keluarga Qin bukanlah lawan yang bisa kau hadapi sendiri. Jika kau sungguh peduli pada King Yan, keluarga Qin menginginkan nyawaku, biarkan mereka sendiri yang mengambilnya. King Yan, kamu? Kakek 5 tahun lalu, batu di luar ruang duka sangat keras. Aku berlutut 3 hari.
3 malam, kumohon jangan menendang orang yang sudah jatuh. Jangan paksa aku bersumpah. Kalian tidak ada yang mendengarkan 5 tahun ini. Aku menjaga martabat keluarga Su ini. Setiap langkah seperti berjalan di atas es tipis, kukira aku sudah terbiasa berlutut. Sehingga tidak bisa berdiri lagi, sekarang dia kembali. Menyelamatkanku dari lubang api. Tapi kalian malah menyuruhnya berlutut. Kakek, keluarga Su sudah berlutut seumur hidup. Tapi aku tidak mau berlutut lagi. Mulai sekarang, kemanapun Yeling pergi, aku ikut. Dengar baik-baik. Su Qingyan mulai sekarang akan aku lindungi. Siapapun yang berani menghinanya, memaksanya menjadikannya taruhan. Akibatnya seperti gunung ini. Tuan muda, Qin Chuan, pasukan pendahulu tidak menunggu. Sudah memblokir jalan keluar kota. Setidaknya 2 ahli tingkat tinggi ikut serta paling lambat malam ini akan mengepung villa. Tuan muda tim, awal Qin Chuan sudah mencapai pinggiran Liu Jinfu. Kota penjelajah sudah kita kepung, gang batu hijau, jembatan bangau putih, area gudang 3 arah menunjukkan aktivitas mencurigakan. Tutup jaring siap. Mereka menunggu. Mereka berhenti di bundaran hampir semalaman, bukan karena tersesat. Jika aku adalah Qin Chuan, aku akan membuat kekacauan dulu. Menyerang dari barat, memukul dari timur, serangan keras itu palsu. Memanfaatkan kekacauan untuk menculik aku dan Bibi memaksamu menyerah. Jadi dia tidak akan menghadapimu secara langsung. Qin Chuan terkenal licik. Kali ini dia datang sendiri, pasti ada rencana cadangan. Biarkan dia mencoba. Saat kamu pergi 5 tahun lalu, Bibi tidak sempat mengucapkan kata-kata ini. Pergilah, Bibi di rumah menunggumu pulang. Aku janji. Hahaha, apakah sisa keluarga Ye berani menemuiku? Aku menunggumu di Bund. Jika tidak berani datang, bawalah kedua wanita itu dengan patuh, dan akui kesalahanmu. Mungkin kau masih bisa mati utuh. Hutang Qin Chuan 5 tahun lalu. Malam ini kumpulkan bunganya dulu. Dia datang. Qin Chuan, puncak alam bawaan. Setengah langkah lagi menjadi master. Jurusan pamungkas kipas pembelah sungai. Bisa membelah sungai selebar 10 zang. Kau benar, dia tidak akan menyerang frontal. Tapi, karena dia sudah datang, jangan harap bisa pergi dengan utuh. Malam ini, potong satu lengannya dulu. Sisa-sisa keluarga Ye, ternyata layak aku datang sendiri. Bertemu utusan ibu kota, kenapa tidak berlutut? Di mana ayahku? Ibumu memang tahu diri. Dia menyelesaikannya sendiri, supaya tidak perlu kami turun tangan. Ulangi sekali lagi. Aku akan membuatmu tinggal di Jiangzhou selamanya. Ancaman? Serahkan kunci naga. Yang menargetkan keluarga Ye 5 tahun lalu? Siapa lagi selain keluarga Qin? Keluarga Ye hanyalah sisa-sisa dinasti sebelumnya, tidak berarti ayahmu menderita banyak, masih hidup. Ingin menemuinya? Tukar dengan kunci naga. Hari ini, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi, kau harus kembali ke ibu kota dengan selamat. Katakan pada anjing tua keluarga Qin. Yeling, ada di sini. Hutang lama ini akan aku tagih perlahan. Menagih hutang? Bagus. Kalau begitu, tagihlah dengan pengorbananmu.
Hanya segitu kemampuanmu? Ye Zenshan dulu juga seperti itu? Katakan pada anjing tua keluarga Qin, aku punya kunci naga. Ingin menukarnya dengan nyawa ayahku. Atau biar dia datang ke Jiangzhou. Menarik juga. Malam ini kau menang 1 ronde. Tapi sisa-sisa keluarga Ye, ingat, ayahmu tidak akan bertahan lama. Kunci naga dan nyawa ayahmu, kau hanya bisa memilih 1. Keluarga Qin di ibu kota menunggumu. Periksa tempat yang disebut Qin Chuan dan kunci naga. Rahasia sebenarnya. Ya. Saya, Tuan Mudahan. Saya hanya ingin mengikuti Anda seumur hidup, tapi sistem medis Jiangzhou masih butuh seseorang untuk menjaganya. 36 klinik, 12 gudang obat, tidak boleh kosong. Saya jamin, saat Anda kembali dengan kemenangan, 36 klinik di Jiangzhou, semuanya akan menjadi mata dan telinga Istana Syura. Aku tidak bertanya kapan kau kembali. Aku hanya bertanya satu hal. Apakah kau akan kembali? 5 tahun lalu aku berutang 1 jawaban padamu. Hari ini aku bayar. Su Qingyan, aku, Yeling, atas nama leluhur keluarga Ye, bersumpah, setelah urusan di ibu kota selesai, pasti kembali ke Jiangzhou untuk menikahimu. Pergi dan tagih hutang yang harus ditagih. Aku menunggumu pulang di Jiangzhou. Jalur Tuan Muda sudah bersih, 3 titik mengambang, koordinat sudah ditandai. Aula Syura, semua anggota inti cabang Jiangzhou ada di sini. Melihat perintah ini seperti melihat aku. Jika Jiangzhou ada masalah, pegang perintah ini, kamu bisa menggerakkan seluruh kekuatan Aula Syura. Titik penyergapan di jalur Tuan Muda ke ibu kota. Biarkan mereka datang. Urusan Jiangzhou sudah selesai. Mulai sekarang, yang harus membayar hutang bukan aku. Keluarga Qin di ibu kota. Aku datang. Target sudah lepas landas. Diperkirakan tiba dalam 2 jam. Perintah dari pemimpin sekte, harus menyelesaikan pembunuhan di dalam terminal. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki di ibu kota sedikit pun. Laporan, ada target tak dikenal mengepung.